Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang untuk belajar kebenaran firman-Mu, cerahkan pemikiran kami, hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, pada kesempatan ini kita akan meneruskan Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-38. Kita meneruskan ya bahwa perjumpaan Yesus dengan perempuan di Samaria, perjumpaan yang luar biasa, banyak topik yang dibahas. Minggu lalu kita sudah bahas 2 topik. Topik tentang air hidup, ya, tentang air. Yang kedua, topik tentang suami daripada perempuan ini. Dan sekarang kita akan masuk topik yang ketiga adalah topik tentang ibadah, saudara. Nah, kita lihat di sini bahwa perempuan ini membuka pembicaraan tentang topik tentang ibadah. Makanya Yohanes 4 ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, itu gunung Gerizim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saudara, kalau kita ingat di ayat sebelumnya, pertemuan yang lalu kita bahas, perempuan Samaria ini dalam keadaan menyadari kesalahannya. Dia punya 5 suami. Ya, itu sebabnya karena dia sudah mengakui bahwa Yesus adalah nabi, sekarang dia mau tahu tentang hal yang bersifat spiritual. Maka dia mencoba membuka pembicaraan, saudara ya, tentang tempat ibadah. Nah, kalau tadi ayat 19 ya, perempuan ini memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, tadi saya katakan hormat ya. Dan ia mengakui sebagai nabi, berarti memang perempuan ini mengakui bahwa Yesus itu punya hubungan dengan sorga. Nah, makanya dia sudah tidak ragu lagi untuk mengajak Yesus bicara tentang hal-hal spiritual, Oke, perempuan Samaria ini ingin sekali lebih lagi belajar dari Yesus, maka dia buka topik ini ya. Nah, ketika Yesus menegur perempuan ini tentang punya 5 suami, dia tidak kabur. Nah, ini hebatnya saudara ya, banyak orang kalau ditegur malah kabur, langsung menjauh. Perempuan ini enggak, justru karena dia lihat Yesus ini benar, aku harus dapat banyak hal lebih lagi, khususnya untuk kerohanianku, kan begitu. Makanya dia gali, dia buka sekarang percakapan ya tentang tempat ibadah. Nah, bagi orang Samaria, gunung Gerizim adalah gunung yang suci untuk orang Samaria. Dan seperti saya katakan minggu lalu, sekalipun bangsa Yahudi menganggap bahwa orang Samaria adalah orang kafir ya, tetapi orang Samaria tentu tidak merasa demikian. Orang Samaria juga merasa mereka menyembah Allah yang sama, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka menyembah Elohim Yahweh. Bahkan menurut para penafsir, kenapa bait suci didirikan di Gunung Gerizim? Sebab mereka percaya mezbah pernah dibangun di tempat yang sama oleh Abraham dalam Kejadian 12 ayat 6 sampai 7, dan Yakub juga membangun mezbah yang sama di lokasi yang sama, yaitu Gunung Gerizim di Kejadian 33 ayat 18 sampai 20. Jadi mereka mendirikan bait Allah di Gunung Gerizim itu bukan tanpa alasan, saudara ya. Tetapi seperti saya katakan, orang Samaria kemungkinan besar hanya punya kitab Taurat, that's it. Dia nggak punya kitab-kitab yang lain. Nah, ayat ke-21 kita teruskan sekarang. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Wah, ini luar biasa perkataan Yesus ya. Karena ini telah menjadi pertentangan antara Samaria dan Yerusalem. Jadi bait Allah itu harus di Gerizim atau di Yerusalem. Yesus bilang, percayalah kepadaku, ada saatnya. Bukan Gerizim, habis bukan Yerusalem juga. Nah loh, ya. Nah, perempuan Samaria tersebut sebenarnya pasti berpikir
Yesus sepemikiran dengan orang Yahudi lainnya, tidak mengakui Gunung Gerizim. Betul, secara konteks saat itu Yesus tidak mengakui Gunung Gerizim. Memang bait Allah yang benar itu pada saat itu adanya di Yerusalem. Nanti ada ayat-ayat, entar saya akan jelaskan, memang Yesus mendukung bahwa bait Allah yang benar itu dalam hal ini Samaria memang salah gitu. Nah, tapi Yesus sekarang sudah mulai bicara kepada hal yang beyond, yang di atas tradisi yang mereka kenal, ya. Nah, Yesus itu memang tokoh revolusioner. Jawabannya itu selalu tidak terduga. Pasti perempuan Samaria ini mengekspek Yesus bilang dong, salah satu mana yang benar, kan aku percaya engkau nabi. Tapi di luar dugaan jawaban Yesus, enggak, bukan di Gerizim, bukan di Yerusalem. Nah, tokoh revolusioner selalu seperti ini. Ajarannya seringkali tidak terduga dan seringkali menjungkir balikan pemahaman yang ada, yang berlaku di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Nah, itu memang Yesus tuh begitu ya. Nah, rupanya tempat atau lokasi ibadah tidak lagi dipersoalkan oleh Yesus. Kenapa saudara? Dengar baik ini. Sasaran penyembahan jauh lebih penting daripada lokasi penyembahan. Saya ulang lagi. Sasaran penyembahan yaitu Tuhan itu sendiri lebih penting daripada hanya sekedar lokasinya di mana orang menyembah. Tempat tidak lagi penting, dan implikasi ini harus ada untuk orang percaya yang hidup di sepanjang zaman. Ya, ini bukan berarti saudara nggak perlu lagi ke gereja karena aku bisa menyembah even di toilet rumah. Ya, ada kan yang ngomong begitu. Ngapain ke gereja? Sekarang online aja. Aku di sofa loh, saudara. Di gereja itu saya tidak mengatakan di gereja ada Tuhan, di rumah nggak ada Tuhan. Enggak loh, bukan itu. Kita ke gereja karena kita mau bersekutu dengan orang percaya lainnya. Bagaimanapun manusia itu makhluk sosial, perlu sentuhan manusia lainnya. Jadi yang membedakan saudara ibadah sendiri di rumah sama ibadah di gereja adalah berkomunitas, bersosialisasi. Itu yang membedakan saudara. Bukan soal hadirat Tuhannya, enggak. Saya percaya Tuhan itu maha hadir saudara ya. Tuhan maha hadir, tapi saudara seiman kita tidak maha hadir, itu persoalannya. Ya. Dan kekristenan itu bukan cuman salib tegak ke atas doang. Salib itu ada dua aspek, bukan vertikal doang. Yang penting aku ibadah sama Tuhan loh. Ada aspek horizontal juga, yaitu saudara seiman, sesama kita. Makanya saya katakan Tuhan maha hadir, saudara seimanmu tidak maha hadir. Itu masalahnya ya. Nah, jadi juga implikasi yang kedua yang harus kita catat di sini adalah ya, saudara, sampai detik ini saya sering mendengar ada orang-orang percaya yang selalu mau ke Yahudi-Yahudian. Ya, mulai dari tahun-tahun pakai tahun Yahudi. Saya pernah bicara dengan seorang rabi, ya, orang Yahudi aja kagak berusaha mengartikan tahun-tahun mereka, kok kita lagi mau sok mengartikan. Dan yang lebih parah lagi, banyak orang percaya yang diajar, yang dikasih tahu bahwa kalau ibadah di Yerusalem itu lebih afdol, Tuhan lebih dengar doanya. Ini udah pasti Kristen aliran travel agent saudara. Saya nggak bilang ke Israel itu salah ya. Ya nanti kita tahun depan juga mau melihat, mungkin kita mau ke Israel juga. Tapi ke Israel itu bukan untuk supaya kita makin dekat sama Tuhan. Kalau dari Indonesia doa lama, Tuhan jawabnya susah dengernya, wifi-nya masih lemot. Kalau di Israel wifi-nya kenceng. Lah kan gak begitu saudara. Belum lagi ada yang diajar, kasih duit buat Israel.
Sebab orang yang memberkati Israel akan diberkati Tuhan. Aduh, ini lebih bodoh lagi. Orang Yahudi itu kaya-kaya, saudara, asli kaya-kaya. Lebih baik saudara membantu saudara-saudaramu yang ada di negeri ini, yang masih jauh lebih kekurangan, ya. Nah, jadi kita harus clear masalah ini, ya. Segala pengagungan dan perbedaan tentang tempat suci harus diakhiri. Makanya Tuhan bilang udah, jangan ributin soal gunung ini, gunung itu, bait Allah di mana. Itu akan segera diakhiri. Pemerintahan Yahudi itu segera berakhir. Ini dengan kata lain Tuhan tuh pengen bicara gini. Sebab sekarang yang akan datang adalah pemerintahan kerajaan Allah. Sistem pemerintahan Yahudi akan diganti. Itu kan sistem PL, sistem Yudaisme. Sekarang diganti dengan sistem pemerintahan kerajaan Allah. Ya, jadi Yesus ini tokoh revolusioner. Ayat 22 kita lihat. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, saudara, coba ini saya harus pelan-pelan menjelaskannya. Secara tidak langsung ketika Tuhan bilang, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Secara tidak langsung Yesus mau berkata, orang-orang Samaria sebenarnya tidak mengenal Elohim Yahweh. Orang Yahudi mengenal, orang-orang Samaria tidak mengenal. Mereka bikin bait Allah di Gunung Gerizim, tapi mereka tidak kenal siapa yang mereka sembah. Ya, dengan kata lain, Yesus tidak membenarkan. Dalam hal ini, ya, memang secara sejarah mereka kawin campur. Sehingga tidak ngerti lagi bait Allah itu adanya di mana. Jadi memang dalam hal ini Yesus lebih membenarkan orang Yahudi saat itu, ya, saat itu. Makanya dia bilang kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, jadi sekalipun Samaria menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi mereka tidak kenal dengan Elohim Yahweh. Ya. Nah, tapi again, itu konteks saat itu. Yang tadi ayat sebelumnya Tuhan sudah bicara beyond the context. Bahwa ini loh yang akan terjadi. Bukan soal bait Allah di mana lagi. Bukan soal di kota apa, di gunung apa. Nah, tapi dalam konteks saat itu memang Samaria yang salah. Gitu ya. Nah, dan dalam hal ini memang benar. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Samaria. Nah, ini sekarang menarik saudara ya. Ini ayat yang saudara pasti udah sering baca. Saya akan bacakan dulu ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Dan Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini kan sampai dibuat lagu yang sangat luar biasa ya saudara ya. Ini ayat yang gak asing lagi. Nah, tapi saya mau ingatkan dalam hal perselisihan antara Yahudi dan Samaria, Yesus memang memihak kepada orang Yahudi. Kita gak bisa pungkiri itu. Maka tadi dikatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tapi bukan berarti Tuhan bilang ibadah yang paling benar adalah ibadah orang Yahudi. Enggak, ini pun mau dikoreksi sama Tuhan Yesus. Memang Tuhan mengakui konteks saat itu Yahudi benar. Tapi itu pun harus direvolusi. Nah, sekarang Tuhan menyodorkan ibadah yang revolusioner ini di ayat yang sangat terkenal ini, ya. Nah, ada 5 catatan di sini secara cepat. Yang pertama, ya, ternyata inti ibadah itu bukan tempat tetapi sasaran penyembahan. Dan siapa yang menyembah itu penting. Bait Allah sesuai nubuatan Yesus saat itu memang akan dihancurkan dan sekarang sudah dihancurkan. Sampai saat ini tidak ada lagi bait Allah. Tetapi yang kita harus ketahui, kenapa kita bisa tetap menyembah Allah? Sebab dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah, bait Allah itu ada dalam diri orang percaya.
bait Allah itu ada dalam hidup kita. Ya. Jadi prinsip pertama, inti ibadah bukan tempat, tapi masalah sasaran dan siapa yang menyembah. Prinsip kedua, menyambung yang pertama, setan selalu mencari penyembahan, Tuhan mencari penyembah orangnya. Nah, saya ulangi lagi. Iblis mencari penyembahan, Tuhan mencari orangnya. Ya. Makanya kalau orang datang ke dukun paranormal, ya sekarang lagi heboh ya, ada pesulap merah ya, lawan dukun-dukun. Tapi ingat, orang kalau datang ke dukun, orang datang ke paranormal, paranormal tuh tidak mementingkan siapa yang datang, siapapun dia terima, siapapun dia terima. Tapi kalau Tuhan tidak bisa begitu. Orang yang mau datang beribadah kepadanya, kalau kata Alkitab, harus berhiaskan kekudusan, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan tuh mentingin penyembah, bukan penyembahannya, tapi penyembah. Sebab penyembah akan memberikan penyembahan yang benar. Kalau cuma penyembahan tuh kayak pengagungan, kayak komplementari, nah setan selalu menginginkan pengagungan, tidak peduli datangnya dari mana. Ya. Hal yang ketiga, ibadah bukan soal liturgi, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Keempat, menyembah dalam roh dan kebenaran itu melibatkan segenap hati kita dengan pikiran teguh dan kasih yang menyala-nyala. Bukankah lawan kata dari roh itu daging? Daging menunjuk pada sifat yang merusak. Jadi, kalau dalam roh dan kebenaran, dalam kebenaran artinya kita harus melibatkan pengertian yang benar dan cara hidup yang benar. Kalau enggak, kita menyembah dalam daging. Prinsip yang kelima, Tuhan adalah roh adanya. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh geografis sebab Ia maha hadir. Ya. Sekali lagi, menyembah dalam roh bukan meniadakan ibadah bersama orang percaya lainnya, tetapi lebih kepada sikap hati yang tulus ketika kita menyembah Tuhan dan penuh dengan cinta kasih terhadap sesama. Itu loh menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah dengan sepenuh hati, saudara, dengan cara yang benar, sikap yang benar, pengertian yang benar, ya, dengan kasih yang menyala-nyala kepada Tuhan. Itu menyembah dalam roh dan kebenaran, ya. Dan dari ungkapan Yesus dikatakan Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Nampaknya tidak mudah untuk menemukan penyembah-penyembah yang benar ini. Ayat 25-26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Rupanya orang Samaria juga mengharapkan kedatangan Mesias, saudara ya. Dan yang luar biasa di sini adalah Yesus berterus terang. Ini anugerah sekali, Yesus berterus terang, akulah dia. Kalau saudara lihat, Yesus tidak pernah berterus terang bahwa dirinya Mesias lebih daripada kepada perempuan Samaria ini. Ketika di hadapan orang Yahudi selalu samar-samar, tapi kali ini Yesus menunjukkan anugerahnya. Tuh, menyampaikan terang-terangan. Nah, di sini perempuan itu bilang, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Apa yang diberitakan? Ya, Mesias yang akan datang akan memberitahu tentang hal beribadah kepada Allah, kasih tahu kekurangan mereka, memperbaiki kesalahan, dan tentunya memperbaiki perselisihan mereka dengan orang Yahudi. Saudara, perempuan ini luar biasa sekali lagi. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak punya kesempatan mendengar banyak pengajaran Yesus. Dia nggak ada saat Yesus mengajar. Ini adalah satu-satunya kesempatan dia ketemu Yesus di sumur itu. Dia bukan kayak orang-orang Yahudi yang bisa ikutin Yesus ngajar. Dia bukan kayak orang Yahudi yang bisa melihat Yesus bikin mujizat. Tapi dia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Banyak orang Kristen cari mujizat terus tapi gak pernah kenal Tuhan dengan benar. Yang dicari bahwa mujizat terus, sering dengar khotbah, tapi tidak pernah memanfaatkan kesempatan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Perempuan ini memanfaatkannya.
Makanya saya katakan luar biasa. Ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-murid dengan heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Oh iya, ketika murid-murid datang, percakapan ini selesai. Mereka heran, kan gak biasa ini ngomong sama orang Samaria, sama orang asing. Mungkin dalam hati murid-murid juga bertanya-tanya, kok guru mau sih ngobrol sama orang asing? Tapi mereka juga tidak ada yang berani mempertanyakan, ya. Mereka yakin Yesus pasti sedang mengerjakan suatu hal yang baik. Nah, kalau saudara lihat ya, maka perempuan itu ayat 28-29-30 meninggalkan tempayannya, lalu pergi ke kota, berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Perempuan ini menghormati Yesus. Ia tahu murid-murid datang pasti nggak seneng kalau Yesus lagi bicara sama dirinya. Maka ia menyingkir. Tapi perempuan ini tidak buang-buang waktu, saudara. Waktu yang sempit ini dia gunakan untuk mengabarkan berita baik ini kepada orang-orang Samaria lainnya. Dia gunakan waktu yang sempit ini. Apakah kita serius menggunakan waktu-waktu yang ada, saudara? Ya, dia meninggalkan tempayan. Dia datang ke sumur itu untuk ambil air loh. Sekarang dia tahu ada yang lebih penting. Ya, menunjukkan perempuan ini tahu ada hal yang lebih penting dari tempayan air yang tadinya menjadi tujuan semula ia datang. Perempuan ini punya hasrat yang sangat besar untuk memberitakan kabar baik. Kita punya gak gairah yang sama itu? Seperti perempuan Samaria ini. Dan dia juga bersaksi. Orang ini tahu tentang apa yang telah kuperbuat. Yuk, perempuan Samaria ini bersaksi loh tentang Kristus. Ya, yuk cepat saja sekarang ayat 31. Sementara itu murid-murid mengajak dia, Rabi makanlah. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Jangan-jangan udah dikasih makan nih. Tadi kan kita disuruh beli makanan. Nah ya, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Murid-murid gak nyambung lagi sama Yesus. Yesus sedang menyatakan bahwa kesukaan dia adalah menyelamatkan jiwa yang terhilang. Dia memang sedang lapar dan haus, tapi kesempatan untuk menyelamatkan jiwa terhilang membuatnya lupa akan kelelahannya. Saudara, kita semua memang bisa punya kebutuhan jasmani, tetapi kebutuhan rohani itu jauh lebih penting daripada kebutuhan jasmani. Ada banyak orang yang menganggap kebutuhan jasmani adalah hal segala-galanya. Ya, tetapi di sini Tuhan berkata makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Artinya apa? Itulah hal yang paling pokok. Tidak bisa hidup tanpa melakukan pekerjaan Bapaknya. Dan hal ini Yesus lakukan secara konsisten setiap harinya. Ya. Nah, saudara baca sendiri nanti ayat 35 sampai 38 ya. Intinya bahwa Yesus memberikan pelajaran sangat berharga kepada murid-muridnya, ya. Yaitu yang paling penting dalam perjalanan pelayanan mereka itu memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Makanya ladang telah menguning siap untuk dituai. Lihat sekelilingmu. Seringkali kita hanya sibuk melihat kepada diri kita sendiri. Kita tidak melihat jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Orang yang di luar sana yang belum mengenal kebenaran Injil itu adalah tuaian besar, saudara. Ya. Ayat 36 saya harus baca. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sebagai penabur, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Yang penting jiwa-jiwa diselamatkan untuk Tuhan. Nggak perlu saling klaim, jangan berlomba-lomba berjasa dalam pelayanan. Penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Jangan ada kompetisi dalam pelayanan. Yang harus ada ialah bergandengan tangan dan bekerja sama untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Ini luar biasa, saudara. Hari-hari ini banyak orang adu berkompetisi. Gereja berkompetisi, no, harusnya tidak. Penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Intinya apa?
jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Ayat 38 yang terakhir, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ini bukan belajar jadi maling, sebab pada dasarnya yang menuai apa yang dia tidak tabur adalah maling. Tetapi dalam konteks ini saudara ya, ini berkenaan dengan pelayanan PL dan PB. Pelayanan PL memerlukan pelayanan perjanjian baru ya. Musa, para nabi menabur banyak, tapi belum bisa dikatakan menuai, hasilnya belum banyak. Bangsa-bangsa belum bisa dibawa kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, pelayanan perjanjian lama sangat berguna untuk pelayanan perjanjian baru, karena pelayanan perjanjian lama membuka jalan untuk pelayanan perjanjian baru. Karena semua nubuat-nubuat dalam perjanjian lama, hal-hal yang dilakukan, yang tipologi-tipologi itu, pengandaian ya, penyembelihan domba, korban dan lain sebagainya, semua menunjuk pada Kristus. Nah, jadi ayat 38 harus diartikan sebagai relasi pelayanan perjanjian lama dan perjanjian baru. Amin. Kita teruskan lagi minggu depan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur untuk penjelasan-penjelasan akan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan sendiri yang memetraikan dalam hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study minggu depan. Saya menunggu kehadiran saudara di ibadah raya kita hari Minggu jam 10, Wang Plaza lantai 2, Jalan Panjang, Kafling 17, Jakarta Barat. Ajak anak-anak saudara, ada Sunday School, ada ibadah untuk teens juga. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa minggu depan di live study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Amin.